Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari. Kita siapkan bacaan Injil hari ini sebagai bahan permenungan untuk kita. Saya membawa kitab suci. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga membawa kitab suci ya. Ya, jangan haleluya saja. Kan ini PDK K, Persekutuan Doa Karismatik Katolik. Nah, Bunda Maria ndak ada ya. Catatan nanti taruh patung Maria supaya orang jangan salah sangka tetangga sebelah. Ya, ini catatan-catatan untuk kita. Kadang-kadang kita sudah tidak Katolik lagi. Salah satunya itu, salah duanya itu, dan salah tiga dan salah empat, termasuk salah tiga. Ya, jadi yang punya Alkitab silakan buka Alkitab, yang tidak punya buka di handphone. Karena sekarang ini orang sudah lebih suka ke handphone, katanya lebih ringan. Baik, kita akan baca dari Injil Matius bab 9 ayat 27 sampai dengan 31. Ya. Yang tidak bawa berarti sudah hafal. Kita akan tes satu persatu. Mulai daripada yang rambutnya sudah seperti saya. Oke? Matius bab 9 ayat 27 sampai dengan 31. Sudah dapat? Sudah? Supaya orang jangan katakan begini, alah Katolik mah puji syukur yang dibawa. Lagu yang sama, dah hafal-hafal. Bu, Katolik ya? Kok tahu? Ya, dibawa puji syukur gitu. Puji syukur sampai kucel bagian atas tuh kuning semua itu karena dibuka tuh ya, tapi ndak hafal. Oke, sudah dapat? Dapat Injil Matius bab 9 ayat 27 sampai 31 sudah dapat? Oke, mari kita baca bersama. Saya bacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu ayat yang genap. Oke, supaya Anda juga punya tugas. Oke, saya akan mulai. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah aku, hai anak Daud." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka melelehlah mata mereka, dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Ya, saya mencium karena ini kitab suci. Saya tidak mungkin mencium handphone ya. Besok bisa-bisa romonya bisa dikata lalu, demikianlah sabda Tuhan, pada demikianlah handphoneku. Nah, ini hal sederhana jadi catatan di lingkungan, di wilayah. Kalau pendalaman iman, jangan bawa HP. Oke? Jangan bawa lembaran. Lembaran terbungkus kacang goreng itu loh. Itu bukan kitab suci. Itu lembaran kertas yang 2 halaman itu loh. 4 halaman bolak-balik itu ya. Stop. Di sini banyak pengajar ini. Hebat semua tapi kadang-kadang kurang hebat. Mau praktis, mau cepat, mau efektif, efisien, tetapi tidak kena. Lagi catatan ya. Nah, jadi Romo yang ngomong agak pelontos ini agak sedikit saklek. Jadi tak ngomong serius. Ya, kalau mau Katolik, Katolik sungguh-sungguh. Ya, kalau tidak mau Katolik, silakan pindah ke sebelah. Katolik terlalu banyak. Banyak enggak kira-kira Katolik? Sampai tidak tertangani gitu loh. Jadi kalau mau ambil, monggo silakan. Lebih cepat, lebih baik. Tapi yang di sini enggak dah. Sudah dibakar Roh Kudus tadi kan? Terbakar enggak tadi? Terbakar enggak? Nah, mudah-mudahan terbakar. Nah, slide 1.
Saya diberi waktu berapa menit? 2 jam. Lebay. Kata anak zaman sekarang lebay. Ya. Kalau Anda baca tadi Injil Matius, versinya beda lagi dengan Injil-Injil lain. Memang Bu Heni itu memberikan kepada saya 2 perikop. Saya pilih yang lebih singkat. Karena biasa kalau agak panjang ngantuk. Roma-Roma Katolik itu serba salah. Khotbah panjang katanya kepanjangan, khotbah pendek katanya kependekan. Romo salah semuanya. Yang benar umat. Umat yang paling benar gitu ya. Perhatikan itu. Dan saya suka katedral ini, pintu itu dekat sama toilet. Jadi kalau saya mau berkhotbah, beberapa orang tuh kok suka sekali pipis gitu ya. Padahal sebenarnya dia kena prostat gitu loh. Tapi suka sekali pipis gitu. Saya tidak tahu gitu ya. Tiap kali tak khotbah mulai banyak pipis. Maka saya menyembuhkan penyakit prostat. Nah, cerita doang, dosa serius ya. Ya, yang prostat hari ini pulang sembuh. Amin. Yang sakit lain hari ini pulang sembuh. Setuju? Amin. Amin. Baik. Teks tadi. Kalau kita dengar cerita orang buta ini di dalam Matius itu 2 orang. 2 orang. Tetapi kalau Yohanes itu dia katakan ada namanya Bartimeus. Ya, jadi kalau saya jelaskan ini 1 semester panjang, sementara waktu saya singkat, silakan Anda cari sendiri dan googling, tanya saja di mana saja. Kenapa ada perbedaan-perbedaan? Ingat ya, Matius dengan latar belakang dia menulis Injilnya, Markus dengan latar belakang termasuk Lukas. Tapi ingat, hanya Yohanes yang tulis Injilnya tentang ketuhanan Yesus. Ingat itu. Jadi kalau Anda ingin tahu tentang Tuhannya itu dari karakternya Yesus, baca Yohanes dari awal sampai akhir. Itu baca itu dulu. Setelah Anda baca itu, baru masuk Injil 3 yang lain. Karena Injil Matius, Markus, Lukas dikatakan sebagai Injil sinoptik. Sinoptik artinya apa? Oke, sudah mulai berbunyi? Sudah mulai berbunyi? Saya mau turun, coba Bu. Sama apa? Hah? Sinoptik artinya ketiga Injil ini, Matius, Markus, Lukas, tulis bicara tentang Yesus. Semua tentang Yesus. Dari kelahiran sampai pewartaan dan matinya Yesus, tetapi dengan gaya mereka yang berbeda. Figurnya sama, tetapi gayanya berbeda sesuai latar belakangnya dari para penginjil. Maka dikatakan sinoptik, sama tapi beda dalam cara penyampaian. Tapi kalau Yohanes, dia langsung fokus kepada ketuhanan Yesus. Pada mulanya adalah firman. Firman itu sudah menjadi manusia dan diam di antara kita. Ya, maka Yohanes selalu mengatakan dia sungguh-sungguh adalah Tuhan. Maka kalau kita melihat tentang 3 sinoptik lain, Anda bisa baca lebih ringan. Maka kalau geluti Injil Yohanes, banyak frater tidak lulus. Ya, banyak frater tidak lulus. Tapi kok jadi Romo? Itulah mujizat. Karena saya ngajar para frater sehingga saya tahu. Ya, kalau bukan ngajar saya tidak tahu. Saya ngajar sekitar belasan tahun sehingga saya tahu. Oke, jadi itu nanti kalau setelah tak ngomong ini supaya Anda penasaran, Anda baca kitab suci gitu loh. Jangan hanya ya, oke? Baik. Injil malam ini sebenarnya bicara tentang 3 hal. 1, dia bicara tentang iman. Bicara semua tentang iman. Tadi lagu-lagu pun ngomong tentang iman. Iman artinya apa? Percaya. Percaya. Tetapi pada saat tanggal-tanggal muda, tanggal tengah di bulan itu mulai agak turun. Pekan terakhir lagunya berubah. Semua kita bersaudara. Pinjam dong gitu ya. Nah, iman. Bicara pertama soal iman. Yang kedua,
Matius sementara ngomong kepada kita tentang belas kasih. Ya. Misericordia. Ya, bahasa Latinnya demikian. Ya. The mercy of God. Ya. Belas kasih Allah. Dan pada akhir kita mau ngomong soal bagaimana tujuan saya ikut Yesus. Tujuannya apa sih? Tujuannya apa? Next slide kita lihat lebih dalam. Saya tidak punya pointer. Saya akan mulai begini. Iman dan belas kasih. Perhatikan dua orang, kita fokuskan. Dua orang ini si A dan si B. Kadang-kadang kita bisa memposisikan diri sebagai dua orang itu. Oke? Bapak Ibu pernah dengar cerita tentang dua murid di Emmaus? Itu dua orang yang kecewa, yang lagi baper tingkat dewa itu. Mereka sudah betul pokoknya balik, pulang kampung. Di antara dua itu, satunya jelas namanya, oke? Satu namanya siapa? Nah ini bukti lebih suka puji syukur ini kayaknya ini. Saya mulai turun kayaknya ini. Ya, satu namanya siapa? Kleopas, bukan Salompas. Karena seorang saya Romo siapa? Salompas. Syukur takun tak bau tak tempel, truk gitu. Satunya namanya Kleopas. Kedua namanya siapa? Tidak disebut Bapak Ibu. Tidak usah dicari. Tidak usah dicari karena memang tidak disebut. Dalam pendekatan biblis lain, tafsir teks lain, ada yang berpikir begini. Satu murid yang lain itu kemungkinan besar adalah istri Kleopas. Ya kalau satu suami pulang kampung ya istri pasti melok toh. Tidak mungkin istrinya, aku enggak. Itu dia harus ikut. Tuh. Ya toh. Satu istri Kleopas. Kenapa? Ada di dalam Injil juga ketika ditulis beberapa perempuan yang melayani Yesus. Maria ibu Yesus, Maria Magdalena, dan Maria istri Kleopas. Nah bukan istri Salompas. Itu perhatikan, enak tuh baca kitab suci tuh. Enak toh, mulai ngerti toh. Makanya tiap kali sesi romutin melok, gitu ya. Karena pasti ada hal baru. Ada hal baru. Minta promosi diri, rek. Itu satu ya, gitu. Kemungkinan besar yang lain bisa jadi orang yang kedua adalah penginjil Lukas sendiri. Dia ingin tulis dirinya. Tapi biasanya orang itu kan malu-malu gitu ya. Takut menonjolkan diri. Kalau sekarang mah harus menonjol. Gitu. Tetapi yang jelas bahwa nama orang kedua bisa mempersonifikasikan diriku sendiri. Akulah bersama Kleopas. Ya, itu refleksi. Baik, iman dan belas kasih. Kita fokus pada dua orang ini. Mari kita lihat. Mereka berdua tuh berani banget. Berani dan percaya bahwa mereka mohon itu dan terjadi. Ya, orang yang biasanya mintanya malu-malu gitu ya, biasanya tidak dapat. Tapi biasanya orang-orang yang tidak tahu malu itu ya, yang rasa malunya putus gitu ya, urat malunya putus biasanya cepat dapat. Ya. Saya termasuk yang kedua kayaknya. Ya. Karena biasanya kalau kita minta sesuatu, selalu minta Tuhan, sekiranya Tuhan. Ya Tuhan juga beri sekiranya. Sekiranya ibu berkenan, apa ibu bisa membawa firman malam ini? Ibu langsung jawab, minta maaf, saya tidak berkenan. Ya, ini mari kita perhatikan. Mereka minta sungguh-sungguh. Ini iman. Dua orang ini datang. Ya, mereka sungguh-sungguh minta. Lalu apa yang terjadi? Kita mau katakan bahwa iman itu syarat utama. Benar. Tapi ingat, kita bukan sola fide.
Ingat, hati-hati, jangan terperangkap di dalam kekristenan yang kadang-kadang sudah dianatema. Hati-hati, perdebatan sekarang berbahaya. Hanya iman saja, hanya iman saja. Termasuk bacaan hari Selasa kemarin, bacaan pertama. Hati-hati bacaan di sana. Tertulis jelas, hanya iman yang menyelamatkan. Oh, berbahaya. Dia tidak baca Yakobus. Iman tanpa perbuatan adalah itu. Maka hati-hati dalam menafsir. Kita membaca teks itu pertama, bertanya pertama, siapa penulis? Yang kedua, dia menulis untuk tujuan apa? Kepada siapa? Kepada siapa dia menulis? Tujuan penulis untuk apa? Jadi dari teks masuk dalam konteks. Konteks Yahudi tidak cocok sama konteks Surabaya. Ojo dipaksakan. Tetapi kita bisa ambil nilainya untuk konteks kita. Kembali kepada iman dua orang tadi. Memohon dengan sangat. Iman yang betul luar biasa. Lalu Yesus tanya pada mereka berdua. Perhatikan dalam Injil tadi Yesus tanya apa? Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Ya, di sini ya. Percayakah kamu? Kamu yakin enggak? Mereka baru menjawab apa? Ya Tuhan, kami percaya. Ya Tuhan, kami percaya. Kadang-kadang dalam doa kita itu kurang percaya. Tadi itu, ya Tuhan, sekiranya karena kebaikanmu, aku pingin sembuh. Langsung aja ngapain Tuhan aku sembuh. Oke? Kadang-kadang kita masih terlalu banyak pengantarnya. Pengantar muter bulat terakhir tidak ada isi. Mungkin terlalu Jawanis katanya. Terlalu muter aja gitu. Kayak makan bubur panas aja. Dari pinggir baru ke tengah. Itu benar. Mari kita perhatikan. Tuhan tanya mereka apa? Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Ya Tuhan, kami percaya. Mari kita lihat selanjutnya. Di slide supaya kita lihat. Ya. Maka mari kita perhatikan bersama, ternyata ada keterikatan iman dan mujizat itu. Mari kita perhatikan. Mujizat hanya akan terjadi ada dua ikatan ini. Satu, iman dari orang. Ya, iman dari orang, dia yakin percaya. Lalu tindakan dia untuk mencapai mujizat itu. Bukan duduk manis. Contoh paling sederhana, dokter mengatakan, Pak, Bapak ini darah tinggi, kolesterol, jantung semuanya di dalam. Jadi Bapak minum obatnya 3x1. Setiap hari minum obat. Lalu dia kembali dan mengatakan, dokter, saya kayaknya capek. Saya beriman sajalah. Saya beriman ajalah, saya tidak mau minum obat. Ini namanya iman buta. Kesembuhan bisa terjadi lewat dokter itu yang memberikan resep obat. Maka itulah perbuatan orang sakit itu. Bukan berimannya saja. Tidak cukup beriman kalau dia tidak melakukan sesuatu. Karena ada, saya dengar cerita beberapa bulan lalu, pergi kepada seorang pendoa. Pendoa mengatakan, Ibu, semua obat yang tak lihat di atas meja ini kuasa iblis ini. Ini iblis semua ini. Tinggalkan semua ini. Hanya Yesus saja. Hanya Yesus, percaya pada Yesus saja. Hanya iman yang menyelamatkan. Ibu tidak minum obat beberapa hari. Minggu berikutnya masuk ambulans, drop ke rumah sakit. Dokter tanya, ibu minum obat enggak? Enggak. Loh kenapa? Aku beriman saja. Hampir lewat kan? Syukur ibunya hidup lagi. Mari kita lihat, ya. Jadi ada keterikatan iman dan mujizat itu. Mari kita perhatikan, ini frasa menarik sekali. Kita baca bersama. Jadilah kepadamu menurut imanmu. Bapak Ibu, ini dalam sekali loh. Kalau Anda mendoakan orang lain, katakan,
jadilah padamu menurut imanmu. Engkau sembuh, engkau pulang. Jadi menurut apa yang engkau yakini terjadi di sana. Maka kita perhatikan, kesembuhan dua orang ini terjadi. Pertama, penyebabnya karena iman mereka berdua. Selanjutnya tindakan penyembuhan dari Yesus. Yesus tanya dulu. Nek Yesus itu luar biasa loh. Setiap kali bertemu orang tanya, apa yang mau aku perbuat bagimu? Aku pingin melihat, aku pingin sembuh. Ditanya dulu. Bukan langsung sembuh. Dalam nama Yesus berjalanlah. Pulang tidak berjalan lagi pulang. Nah, ini banyak penyembuhan ilegal ini. Tidak jelas itu. Saya tidak terlalu percaya kalau sudah mulai tayang di televisi dan mulai berjalan. Tidak, omong kosong. Anda yakin itu sembuh? Tidak sembuh gitu. Kan sudah di entertain kan. Silakan pergi. Mujizat itu satu, ekaristi selesai. Duduk dalam gereja dan ikut ekaristi. Percaya ketika tubuh Kristus diangkat, katakan apa? Yesus, aku sembuh. Sembuh pulang, sembuh Bapak Ibu. Amin. Itu keyakinan. Ya. Tapi kalau sudah di entertain lalu ada 10 kamera. No. Itu bukan iman Katolik. Itu iman pasar. Itu marketing semua itu. Ujung-ujungnya cuan. Next. Jangan lagi ada yang tersakiti, nanti kita omong terus ya nanti. Ya, oke. Mari saya sampaikan ini. Ya. Ketika dua orang itu bertemu Yesus, mereka ngomong apa? Yesus putra Daud, anak Daud, kasihanilah kami. Mereka berdua tahu itu anak Daud, putra Daud. Mereka kenal identitas Yesus. Dia adalah Mesias. Mesias artinya yang terurapi. Yang terurapi. Mesias yang dinantikan orang Israel untuk dipulihkan bangsa mereka. Ya, ini sekarang kemarin baru pulang ziarah Holy Door ke Roma. Lalu dalam satu sesi ada satu orang bertanya, Romo, karena waktu mau ke Roma tidak jadi masuk di Koloseum. Kenapa? Karena demonstrasi bela Palestina. Akhirnya ya kita tunggu hari besok. Datang lagi ternyata tidak bisa. Saya bilang tidak bisa karena kalau sudah katakan tidak bisa ya tidak bisa masuk. Jadi akhirnya kami cuma mengitari saja Koloseum dari luar. Seorang bertanya, Romo, bela Palestina, Romo bela yang mana? Romo bela yang mana? Saya tidak bela semuanya. Saya bela diri sendiri. Karena kalau cerita ini panjang ya, Bapak Ibu, ceritanya panjang sekali. Apalagi Anda ikut channel-channel yang agak abal-abal itu, tidak jelas sekarang. Ada yang bilang begini, ada yang bilang begitu. Harus bela Palestina katanya. Yang paling benar. Bela Israel paling benar. Israel sekarang tuh bukan Israel yang dulu lagi. Aduh macam capek deh. Rambut saya tidak tumbuh-tumbuh nanti. Udah dah. Urusan kalian dah. Itu loh. Intinya saya beriman pada Kristus. Sudah selesai. Gitu. Kalau kita berdebat kusir. Kita percaya Yesus itu adalah Mesias. Titik. Itu. Dia yang terurapi. Identitas Yesus. Mereka kenal identitas Yesus. Kadang-kadang yang banyak berdebat itu kadang-kadang juga ilmunya sedikit. Tong kosong nyaring. Nah itu. Tapi kalau yang banyak ilmu itu biasanya ilmu padi, merunduk aja gitu ya. Yang biasa banyak cincong itu biasanya kurang. Bacot doang loh. Itu biasanya kurang ilmu. Maka lebih banyak nyaring itu. Tapi sekarang dunia harus banyak nyaringnya. Kalau kurang nyaring itu tenggelam. Nyaring pokoknya penting asalnya bunyi gitu loh. Ra urus karepmu ya. Jadi identitas. Next dulu supaya kita lihat dalam konteks ini. Baik. Dua orang ini mengalami pengenalan rohani. Mari kita lihat. Mereka berdua benar buta secara fisik, tetapi ingat, sama sekali tidak menghalangi mereka untuk kenal Yesus sebagai Mesias. Mereka tidak lihat loh.
Mereka tidak melihat. Ya, mari kita perhatikan. Kadang-kadang orang buta itu ya lebih tajam melihat daripada kita yang melek ini. Kita ini kadang-kadang melihat tapi sepertinya tidak melihat. Harus ganti posisi kayaknya. Coba. Orang buta instingnya tajam sekali. Saya suka kalau pergi ke bakti luhur, baik di Tropodo maupun di Malang, melihat anak-anak yang didampingi para suster Alma, itu buta. Saya kalau ke biara di Alma itu takut, karena anak-anak itu tinggalnya itu lantai 3, dan mereka tidak turun dalam keadaan buta. Tapi mari kita bayangkan, kita aduh, yang mereka udah biasa. Kenapa? Dilatih. Suster, tidak apa-apa, takut terjungkal dari atas toh. Tapi tahu loh, bayangkan ini tangga kesekian, kamar mandinya di sini. Babi percaya tidak percaya? Masak loh mereka. Mereka masak. Tak bayangkan ini kalau salah colok. Ya. Kalau salah belum turunkan sing opo rice cooker itu, datang nasinya belum mateng. Itu tidak apa-apa. Tapi takutnya colok salah, sak komunitas terbakar kabeh. Tapi itu bayangkan, bisa mereka lakukan gitu loh. Ada 1 putri, 2 putri beberapa. Suaranya bagus sekali. Suaranya bagus sekali. Selalu ikut lomba di Malang dan juara 1 terus. Lombanya bersama dengan yang normal. Akhirnya suatu saat, sudah tahun kesekian, Dewan Yurinya mengatakan, udah suster, nanti enggak usah ikut lagi ya. Tapi anaknya ikut. Kalau ikut enggak apa-apa, tapi nanti pasti sudah juara 1 gitu loh. Dan ketika nyanyi, aduh, kok nyes ya, langsung gitu loh. Karena dia menyampaikan sesuatu ya, dia bukan show, tapi dia nyanyi dari dalam. Bapak Ibu rasa enggak? Kalau orang nyanyi itu dari dalam tuh rasa sekali gitu loh. Terasa gitu. Mungkin nyanyi sederhana gitu ya. Ada beberapa yang tidak semua orang suara merdu ya. Ada yang golongan subur, suara buruk. Seorang ibu begini ngomong saya, Romo, aku nek kalau di kamar mandi tak nyanyi, aduh Romo, waduh Mo, Krisdayanti mah lewat Romo. Tapi waktu aku keluar, kok elek Mo ya? Itu kenapa Mo? Itu karena waktu ibu di kamar mandi, ibu menikmati suara sendiri, ibu konser pribadi. Tapi waktu keluar, suami mengatakan, udah ngomong aja lah, dosa nyanyi. Kenapa? Telinga saya, aduh sakit sekali, aku hampir stroke dengar suaramu. Lebay, keterlaluan gitu. Mari kita lihat ya. Buta fisik, mata tidak melihat itu tidak menghalangi mereka untuk tahu tentang pribadi Kristus. Ya, maka pengenalan yang benar akan Yesus itu lebih penting daripada penglihatan secara fisik. Walaupun mereka buta, tapi mereka bisa lihat. Ada seorang anak yang penyanyi dari Samarinda atau Banjarmasin yang putri lagu-lagu rohani itu. Siapa namanya? Itu buta. Itu buta. Tapi sungguh saya luar biasa bertemu sama orang tuanya di Jakarta. Luar biasa. Mereka tahu putrinya ini buta. Sudah kemana-mana tetap buta. Kenapa? Buta permanen. Tapi ketika anak ini dilatih bisa main piano, bahkan menulis lagu dan menyanyi, setiap kalimat yang keluar dari dalam, itu rasanya kok luar biasa ya. Tuhan ternyata adil ya. Yang melihat begini suaranya luar biasa. Mendingan ngomong doang. Ngomong aja fales. Tetapi yang kadang-kadang kekurangan ini Tuhan beri berkat untuk mereka luar biasa. Ini keadilan Tuhan yang tidak bisa diperdebatkan. Bahkan mereka bisa membawa orang mengenal Tuhan. Maka penglihatan fisik semata itu melampaui ya, penglihatan secara rohani untuk melihat karya Allah. Bapak Ibu, saya suka sekali melihat alam. Kalau kita keluar dari kota Surabaya, entah pergi Terawas, di Pacet ya, aduh indah sekali karya Tuhan itu ya, indah sekali. Coba perhatikan,
Diam dan memandang saja. Lalu katakan, Tuhan terima kasih. Ternyata mataku melek ya. Aku bisa lihat. Bayangkan saudara kita katakan, tahu enggak di depan itu pemandangannya indah sekali. Dia enggak lihat. Pas dia hanya mengatakan, kok pemandangan di sini sepertinya indah ya. Kenapa dia enggak melihat? Kita melihat secara fisik, dia melihat secara rohani. Next, mari kita lihat, itu pengenalan rohani. Ya. Ada satu bagian terakhir di ayat 31, Yesus larang mereka untuk menyampaikan kabar berita mujizat itu pada orang lain. Banyak orang menafsir dengan macam-macam. Yesus melarang supaya jangan sampaikan kepada siapapun. Sebenarnya bukan mujizat itu disembuhkan atau disembunyikan, tetapi sebenarnya Yesus ingin menunjukkan tujuan yang paling utama dari datangnya ke dunia. Bukan hanya untuk melakukan mujizat penyembuhan, tetapi kita melihat pribadi Kristus sebagai juru selamat yang menebus dosa. Fokus di sana dulu. Nah, dalam kaitan nanti, next dulu, di next slide kita akan lihat. Next. Nah, ini refleksi ya untuk kita. Next. Makin dalam. Satu. Mari kita tanya Bapak Ibu. Tanya diri kita. Apa motivasi saya ikut Yesus? Masuk dalam pelayanan. Ada yang baru pulang kerja nih kayaknya, maka ngantuk-ngantuk ya. Ada yang ngantuk, capek. Motivasi ikut Yesus apa? Hati-hati. Hati-hati. Kita jangan menjadi orang-orang Katolik yang salah kaprah. Kita bukan orang-orang yang pencari mujizat. No, stop itu, berhenti, stop. Kalau ikut Yesus cari mujizat, stop, karena tidak akan dapat. Tidak akan dapat. Tidak akan dapat. Misi kita, motivasi ikut Yesus, karena aku tahu dia juru selamat. Aku cari pribadinya, bukan mujizatnya. Ini yang dimana-mana tak omongkan. Karena orang-orang tuh selalu terjebak di dalam kesalah-tafsiran ini. Yesus berikan aku sembuh sehat, bukan. Kalau aku terima pribadi Yesus, mujizat menyusul. Amin. Bukan terima yang mujizat dulu. Maka kalau Anda berdoa, belum terwujud, marah, protes, kabur, lalu kena virus muntaber, mundur tanpa berita. Kenapa? Karena kecewa. Romo Tuhan ini kok ndak adil ya? Wes aku doa misa novena kok hidup begini terus. Tapi tetanggaku tahu ndak? Kok jarang-jarang doa Romo ya? Misa pun emang lu tahu? Mari kita perhatikan. Mujizat dipercayakan kepada orang yang sudah siap menerima itu. Hati-hati loh. Kalau Anda kejar mujizat, dua yang terjadi. Ketika Anda diberi, Anda sombong. Ketika Anda tidak diberi, Anda marah, Anda kecewa. Tapi kalau Anda jadi pribadi Kristus dalam segala perkara, entah Tuhan belum beri, bukan tidak beri, belum beri, belum waktunya, saya siap menunggu. Tuhan, terjadilah padaku menurut rencanamu, bukan rencanaku. Amin. Itu iman, itu keyakinan. Maka sekali lagi, kita ikut Yesus bukan cari mujizatnya, tapi pribadinya dulu. Ketika aku dapat pribadinya, semua terjadi. Next. Tugas kita, Bapak Ibu, persembahkan hidup pada Yesus. Kita mempersembahkan diri pada Tuhan. Persembahkan. Ya. Jadikan Yesus tujuanku. Ya. Bukan mujizatnya. Mujizat mah belakangan. Itu tambahan untuk saya. Itu berkat untuk saya ketika saya percaya pada Kristus. Kepercayaan itu yang saya mau bangun. Tiap kali dalam doa saya katakan, Yesus, Engkau hadir dalam hidupku, dalam pergulatanku. Bukan Tuhan berikan aku kesembuhan, berikan aku, enggak.
berikan sumbernya dulu, maka dari sumber itu mengalir semua yang lain. Aku bukan minta duitnya, tapi tak minta banknya. Kalau bahasa sederhananya ya, aku tidak minta duitnya, tak minta banknya sekalian. Ya toh? Aku tidak minta mujizatnya, tak minta Yesusnya. Ketika Yesus ada dalam hidupku, semua terjadi. Bapak Ibu, saya slide akhir, mari kita lihat ini. Saya beberapa hari ini berpikir soal ini. Kadang-kadang kita ini mata tuh terang semua. Ya Bapak Ibu, terang, termasuk saya sudah plus maka pakai kacamata. Kita ini sebenarnya secara fisik bisa melihat, tapi kadang-kadang kita buta rohani. Maka Bapak Ibu, saya minta Anda silakan pejamkan mata sekarang. Pejamkan mata Anda. Biar tetap tertutup matamu. Dan biasanya ketika kita menutup mata, kita mudah sekali untuk membuka mata. Kita gampang, cepat untuk membuka mata. Satu, karena kita takut namanya kegelapan. Yang kedua, kita terganggu oleh suasana sekitar. Cenderung untuk cepat buka mata, melihat apa yang ada di sekitar saya. Paling kurang, dua alasan itu yang paling mendasar. Tutup mata sekali lagi, tutup mata dan hening dan coba Anda alami. Ternyata setiap hari kita perlu tutup mata sejenak, beberapa menit, dan Anda hening bersama Yesus, si empunya mujizat itu. Tutup mata saja, dan mungkin Anda tidak minta apa-apa, tapi tutup mata, dan ketika Anda mulai tutup mata, Anda yang mengatakan, Yesus Putra Daud, kasihanilah aku. Itu doa. Itu keyakinan. Yesus Putra Allah, kasihanilah aku. Silakan Bapak Ibu. Mungkin Anda merasa sesuatu dalam badanmu, atau mungkin orang yang kamu kenal hari ini sementara mengalami sakit fisik, psikis, persoalan apapun itu. Mungkin suami, istri, orang tua, anak-anak, pasanganmu, relasi kerja. Mungkin Anda masih buta, tidak mau melihat itu, terlalu egois, atau Anda tersakiti luar biasa. Fokus kepada sakit itu, luka itu, mungkin marah itu, kecewa itu. Fokus saja ke sana. Dan dengan satu telapak tangan atau dua, Anda boleh menyentuh bagian tubuh Anda yang perlu disentuh. Dan katakan dengan imanmu, Yesus Putra Daud, kasihanilah aku. Atau Anda ingin mendoakan
yang lain. Katakan, Yesus Putra Daud, kasihanilah dia. Buka hatimu, tetap sabar. Berkat Tuhan turun atasmu, atas orang, atas saat sekarang, dan masa depan. Ucapkan sekali lagi, Yesus Putra Daud, kasihanilah aku. Rasakan itu. Dan pulanglah sebagai orang yang dimenangkan. Pergilah sebagai orang yang diselamatkan. Karena imanmu sungguh menyelamatkan engkau. Karena mujizat sungguh terjadi. Karena percaya akan Kristus Putra Allah yang hidup. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Shalom, terima kasih.